sebagai pemberita Injil dan sekaligus pendiri gereja Injil, Kemah Injil sedunia. Ia menyelesaikan pendidikan dan pelatihan teologi di Toronto. Lalu ia ditabiskan menjadi pendeta di gereja Presbyterian Amerika Serikat dan sekaligus ditempatkan sebagai gembala sidang di jemaat Presbyterian tersebut. Upaya-upaya pemberita Injil Kristus dari pioner A.B. Simpson melalui gereja Kemah Injil sedunia dalam 3 tahap. Tahap 1, awal pekabaran Injil di Amerika Serikat pada tahun 1879 sampai 1928. Pada tahun tersebut ini, Albert Benjamin Simpson membuka penginjilan bebas di Amerika Serikat dan banyak orang diselamatkan. Kemudian ia membuka pendidikan teologi, mengkaderkan pemberita-pemberita Injil dalam dan luar negeri, dan juga ia membangun suatu yayasan The Christian and Missionaries Alliance, KAMA, yang mempermudah memberitakan Injil sedunia. Selain tugas ganda ini, ia juga sibuk menangani organisasi yang didirikannya, yakni KAMA, yang semakin lama semakin luas. Sebelum A.B. Simpson dipanggil pulang ke rumah Bapa, KAMA telah berhasil mengutus 250 orang penginjil ke seluruh negara. Lalu pendiri gereja Kemah Injil sedunia telah pulang ke rumah Bapa pada tanggal 29 Oktober 1919. Tahap kedua, pekabaran Injil di Indonesia tahun 1929 sampai 1938. Pada tanggal 29 Juni 1929, rombongan pertama utusan KAMA tiba di Surabaya di Indonesia. Setelah itu R.A. Jafrai mengadakan kontak dengan orang-orang Tionghoa yang ada di Makassar. Keesokan harinya, mereka mendapat kesempatan untuk melayani kebaktian penginjilan karena di Makassar ada satu gereja Kristen di Tionghoa. Pada waktu itu ada 6 orang mengangkat tangan untuk didoakan sebagai buah pertama pelayanan misi KAMA di Makassar. Pada tahun 1932, pendidikan sekolah Alkitab Makassar telah dibuka. 1 tahun kemudian, para siswa-siswi SAM bersama para KAMA mengabarkan Injil secara kelompok mulai dari tahun 1933 sampai 1938. Daerah-daerah sasaran penginjilan mereka adalah Kalimantan, Sulawesi, Lombok, kemudian di NTT dibuka antara tahun 1929 sampai 1938. Tahap ketiga, pekabaran Injil di Pulau New Irian Jaya tahun 1939 sampai 1953. Pada akhir tahun 1938, R.A. Jafrai telah mengutus 2 hamba Tuhan dari Makassar atas nama Pendeta Russell Debler dan Pendeta Walter Bosch. Kedua utusan tersebut berangkat dari Makassar menuju ke Pulau New Guinea berdasarkan Matius pada pasal 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dengan dasar ayat ini, mereka berharap suku-suku yang ada di Pulau New Guinea yang belum mendengar Injil Allah harus mendengar sebelum Yesus datang kedua kalinya. Setelah mereka tiba di Kali Uta, bagian selatan dari Paniai, Pendeta Walter Bosch kembali dari Uta karena sepatu jalan kaki hanya 1 pasang saja. Tetapi Pendeta Russell Debler berjalan kaki selama 18 hari perjalanan. Akhirnya oleh pertolongan Tuhan, tepat pada tanggal 13 Januari 1939, tiba di Danau Wisselmeren di Paniai Enarotali dengan selamat. Dan belakangan menambah tenaga pelayanan utusan KAMA dan siswa sekolah Alkitab Makassar. Pelayanan misi Allah telah dimulai pada tanggal 12 Agustus 1939 oleh utusan KAMA. Selama ini mereka membuka 8 pos penginjilan di Paniai sebelum pecah Perang Dunia Kedua. Pada bulan Oktober 1939, Pendeta Debler bersama 3 orang Dayak bergabung dengan sekelompok
polisi Belanda berjalan melintasi ke lembah Kemandoga, daerah Moni dan Dani dalam rangka survei pekabaran Injil, dan selanjutnya sudah berhenti pelayanan penginjilan karena pada tahun 1943 sampai 1944 telah pecah Perang Dunia Kedua dan pemerintah Jerman menduduki Belanda sehingga daerah jajahan Belanda tidak menentu. Karena kondisi ini pekabaran Injil dari utusan Kama berhenti sampai tahun 1946. Pada tanggal 10 November tahun 1946, isolasi penginjilan telah dibuka dengan KKR pertama dilaksanakan oleh Pendeta Michelson. Berkhotbah dan guru Injil Pati menerjemahkan dengan bahasa daerah. Hasil dari KKR ini ada beberapa orang mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan dan 4 orang bersedia dibaptis atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pada tahun itu juga telah membuka sekolah bahasa daerah di Enaro Tali dan di Tigi, Kabupaten Deyai sekarang, dan kemudian telah membuka sekolah Alkitab bahasa Indonesia di Kebo, Kabupaten Paniai. Dengan berkat pengkaderan yang memadai, kegiatan penyiaran Injil dilaksanakan dari utusan Cama dan pribumi Sukume di sekitar Paniai, Deyai, dan Dogiai. Pada tahun 1950 sampai 1960, selama 10 tahun, semua hamba Tuhan bergabung dengan utusan Kama, alumni Sekolah Alkitab Makassar, maupun hamba-hamba Tuhan Sukume yang selesai. Sekolah Alkitab tersebut membawa Injil di bumi Irian Jaya untuk memenangkan jiwa-jiwa baru bagi Tuhan. Dan pekabaran Injil di lembah Kemandoga, daerah Moni dikembali oleh Pendeta Kat dan Pendeta Titahelu bersama Sukume lainnya pada tahun 1949. Penginjil di daerah Moni dipusatkan di Hitadipa, Homeo, dan Pogapa, sekarang Kabupaten Intan Jaya dan Puncak, Papua. Tahap keempat, pekabaran Injil di lembah Balim tahun 1954. 1. Survei ke lembah Balim tahun 1952. Sebelum Injil masuk di lembah Balim, tim survei hendak menuju kawasan suku Dani yang baru diketahui keberadaannya pada masa Perang Dunia Kedua. Namun ada keberatan dari pemerintahan Belanda karena tidak mau menanggung jawab tim survei apabila terjadi sesuatu bahaya atau kecelakaan tanpa hamba-hamba Tuhan. Ros dan Titahelu berprinsip untuk survei daerah Dani tanpa memikirkan keselamatan mereka, tetapi memikirkan keselamatan jiwa orang-orang lembah ini. Akhirnya mereka berangkat dari Enaro Tali pada tanggal 1 Januari 1952 menuju kawasan suku Dani ini. Yang termasuk ke dalam rombongan mereka adalah Inspektur Angkatan Kepolisian dan seorang kontrolir Belanda. Tim survei ini berjalan keliling di Pegunungan Tengah selama kurang lebih 2 bulan dan berhasil mengumpulkan banyak data yang berguna. Perjalanan mereka sudah sampai di Habema dan telah melihat lembah Balim. Setelah itu mereka kembali ke Enaro Tali pada tanggal 9 Maret 1952. Dengan demikian pada akhirnya pemerintah memberi izin masuk ke daerah Balim pada pertengahan tahun 1952. Maka utusan Kama mengatur rencana dalam rangka memasuki di lembah Balim untuk menjangkau pelayanan penginjilan di lembah ini dan sekitarnya. Harus disponsori oleh orang Kristen Amerika karena daerah ini sulit dijangkau tanpa dibantu dengan pesawat. Menurut hasil survei, daerah ini daerah utusan Kama beberapa waktu yang lalu. Karena itu Kama telah meminta bantuan kepada satu perusahaan di Australia untuk survei di lembah dengan pesawat. Berdasarkan data survei dari perusahaan itu, utusan Kama mengusulkan pesawat Kama pusat di Amerika Serikat. Karena proses ini memakan waktu, maka terlambat masuk Injil di lembah ini, bukan dengan alasan lain. Orang Kristen Amerika telah mendengar bahwa lembah Balim
dapat dijangkau dengan pesawat sehingga mereka mengumpulkan uang untuk membeli pesawat dan banyak orang menyumbang. Ketika itu seorang janda namanya Supes di negeri California sudah simpan $800 untuk persiapan operasi matanya. Tetapi ia mendengar mengenai keperluan ini. Ia berkata, lebih penting di Lembah Balim melihat terang dunia daripada saya melihat lagi. Dan ia memberikan semuanya itu kepada Tuhan. Dan ketika itu pilot Albert Lewis, instruktur pilot untuk Angkatan Udara Kanada yang disiapkan Perang Dunia Kedua, ia melelahkan diri untuk datang ke Pulau Negonia di lembah ini. Dan sebelumnya ia memilih pesawat amfibi Selan dan menerbangkan ke pulau tersebut. Pada akhir tahun 1953, sebuah pesawat terbang yang mempunyai 2 baling-baling dan berpontong dibeli di Irlandia dan kemudian diterbangkan ke Irian Jaya oleh pilot Albert Lewis. 2. Pekabaran Injil di Lembah Balim tahun 1954. Dengan demikian tepat pada tanggal 20 April 1954, Injil Allah telah mendarat di Minimo yang dibawa oleh utusan Kama, yaitu kopilot Pendeta Mickelson, Pendeta L. Van Stone, dan satu keluarga suku Me, penginjil Elisa Gobai, istrinya Ruth Yogi, dan anaknya Dorcas Gobai. Bersama pilot Albert Lewis mendarat dengan pesawat Gasper Messenger di permukaan air di Kali Balim, di Minimo dengan selamat oleh pertolongan Tuhan. Keesokan harinya tanggal 21 April 1954, Pendeta Miron Bromley, Andreas Rumbekwan, dan Topi Toma Gobai tiba di Minimo dengan selamat. Pada hari yang keempat, pesawat membawa 7 pemuda sukarelawan dari Jemaat Uamani Paniai dan tiba di lembah ini dengan selamat. Ketika itu posisi rombongan penginjil perintis ini dengan berani berpertarungan nyawa untuk memasuki di lembah ini dengan keselamatan orang Balim dan seluruh penduduk yang berdomisili di pegunungan tengah, sebab kondisi alam pada saat itu tidak seperti pada dewasa ini. Sebab saat ini Lembah Balim menjadi Kabupaten Jayawijaya yang kota ramai dan sebuah bandara yang modern. Tetapi Tuhan melindungi pemberita Injil dan tiba di tujuannya dengan selamat. Selama 3 hari berturut-turut orang Dani yang berjumlah sekitar 40-50 orang laki-laki berdatangan untuk melihat orang-orang luar yang datang. Walaupun barang-barang utusan Kristus berserakan, namun tidak satu pun yang hilang. Setelah itu mereka berada di Minimo 7 bulan. Selama ini mereka telah melakukan survei ke Pugima 2 kali. Pertama mereka sampai di kampung Hage Hago dan kepala suku Harea Wake mulai yang menerima. Pada kesempatan itu mereka melayani pasien berjumlah banyak selain dari pelayanan rutin mereka. Kemudian yang kedua kali mereka sampai di kampung Jabekena Pugima dan kepala suku Kutia Pehalu yang menerima mereka tahun 1954. Pada kesempatan itu utusan Kama telah memberi kapak 3 buah dan babi putih jantan 1 ekor sebagai tanda Injil diterima oleh Kutia Pehalu. Setelah 7 bulan di Minimo, mereka pindah ke Hepuba. Mereka tinggal di sana 3 bulan. Setelah menjelang 1 tahun, tepat pada tanggal 4 April 1955, pilot Albert Lewis menuju ke Lembah Balim, namun pesawat tidak sampai karena tertabrak di gunung dan mayatnya diambil 7 minggu kemudian. Sebelum ia berangkat dari Sentani, ia bersaksi bahwa saya tidak tahu harganya memasuki di Lembah Balim, tetapi saya bersedia membayar harga itu sebesar apapun. A. Utusan Kama mengatur strategi pendidikan teologi dan penginjilan tahun 1955 sampai 1958. Pada tahun tersebut, utusan Kama pindah ke Hetigima, tetapi sebelumnya mereka melakukan pendekatan kepada kepala suku hukum Yarek Aso dengan pelayanan material. Dengan demikian, mereka telah pindah ke Hetigima dari Hepuba. Karena itu, Hetigima menjadi pusat penginjilan di
di Lembah Balim dan di bagian selatan sekarang Kabupaten Yaukimo. Dan setelah mereka membangun pangkalan permanen dengan tampak sekali campur tangan Tuhan. Dari situ para utusan Kama berusaha membina hubungan yang sudah mulai terjaring dengan penduduk setempat. Setelah itu mereka mengatur strategi penginjilan dan pendidikan di lembah ini, dan Tangma, Pasema, dan beberapa daerah di Kabupaten Yaukimo. Pada tahun itu juga mereka datangkan satu buah Johnson untuk memperlancarkan pelayanan mereka kepada tempat sasaran di sekitar lembah ini. Mereka bisa jangkau daerah-daerah penginjilan dengan menggunakan Johnson di Kalibalim, selain jalan kaki. Pada tahun 1956, mereka keluar dari Hetigima, ikut Kalibalim dengan menggunakan Johnson sampai di Wosi, lalu kembali ke Hetigima. Pada survei ini tidak ketemu masyarakat seorang pun. Pada tahun yang sama mereka ke Tulem dalam rangka survei. Setelah mereka sampai ke Tulem, Markus Owagai dan bapaknya Idialek Owagai yang menerima mereka. Sebelum mereka kembali sudah berjanji bahwa setelah 30 hari akan kembali ke Tulem, dan mereka memberikan tanda ingatan 30 potongan kayu kecil menurut jumlah hari 1 bulan. Setelah 30 hari pada tanggal 1 Januari 1956, pemberita Injil telah datang ke Tulem dan yang menerima mereka kepala suku Senasua Kosai dan Yelimaleke Marian. Pada saat itu, para pemberita Injil telah memberikan kapak parang kulit bia survei yang ketiga. Mereka bermalam di Honai Amasiken Matuan, lalu besoknya kembali ke Hetigima. Pada tahun 1957 sampai 1958 telah membuka pos penginjilan tetap di Tulem, di Pugima, dan pos-pos misi yang lain. Di Piramid dan Ibele telah dibuka. Pada tahun 1960, pos misi di Sinagma dibuka oleh Ros dan didampinginya Markus Owagai dan utusan Kama ini. Diterima kepala suku Opiniai Matuan dan Palika Hubi. Setelah itu mereka melanjutkan perintis penginjilan sampai di Walai. Belakangan beberapa orang penginjil dari Biak dan beberapa orang suku Me bersama guru-guru SD beroperasi di seluruh Pegunungan Tengah di Pulau Papua. Mereka ini dilihat sebagai penabur benih firman Allah dan benih-benih ilmu yang membuka cakrawala berpikir dan nantinya menjadi pemimpin-pemimpin besar baik di gereja maupun di pemerintah dan masyarakat di Pegunungan Tengah, dan ternyata kini telah terwujud. B. Membuka pendidikan teologi dan penginjilan pada tahun 1957 sampai 1958. Kader-kader Piramid dan Hetigima bersama misi Kama telah mengupaya membuka pos-pos penginjilan, namun proses perkembangan penginjilan daerah ini terlambat atau tidak terjadi secara cepat karena awalnya telah menolak. Namun tahun 1970 Tuhan telah membuka hati pikiran orang lembah untuk menerima api Injil Yesus Kristus secara terbuka. Demi peningkatan jumlah gereja, pada tahun-tahun tersebut, misi Kama telah membuka sekolah saksi bahasa daerah di Piramid dan di Hetigima untuk mengkaderkan tenaga pelayan dari pribumi demi kepentingan peningkatan tenaga penginjil di daerah ini. Dan beberapa tahun kemudian telah dibuka teologi tingkat STP Piramid dan STP dan STA Tom Bosman Sinagma yang sekarang disebut SMTK, dan pada tahun 2004 telah dibuka STTWP Kampus 3 di Wamena berkedudukan di Sinagma. Pelayanan Kama sangat serius baik di bidang penginjilan dan pendidikan di Pulau Negunia, lalu Irian Barat, kemudian Irian Jaya, dan sekarang Pulau Papua dari tanggal 13 Januari 1961. Kemudian Kama telah menilai bahwa kader-kader mereka cukup banyak. Maka mereka menyepakati pada konferensi Kama di Beoga 6 April 1962
dengan dasar pengkaderan yang cukup memadai, maka Kama melahirkan suatu organisasi mandiri yang diberi nama Kema Injil Gereja Masehi Indonesia Irian Jaya Kimi. C. Pemekaran klasis-klasis di Koordinator Jaya Wijaya. Atas kerja kerasnya oleh Kama dan hamba-hamba Tuhan pribumi lembah ini, di dalam tuntunan dari Roh Kudus, mereka bergabung membangun isolasi penginjilan di daerah ini. Makin hari makin meningkat pemberitaan Injil di lembah ini dan sekitarnya sampai tahun 1973. Karena pertumbuhan gereja yang cukup banyak jumlahnya, maka perintis-perintis gereja telah merencanakan untuk pemekaran klasis-klasis di lembah ini dan sekitarnya. Untuk mencapai tujuan ini, beberapa hamba Tuhan pribumi daerah ini, yaitu Pendeta Suben Wetipo, Pendeta Daniel Haluk, dan Pendeta Paus Tabuni, telah mengusulkan di konferensi sinode di Beoga, sekarang Kabupaten Puncak, Papua. Usulan mereka telah diterima dan disahkan melalui konferensi tersebut, sehingga pemekaran klasis-klasis terjadi beberapa tahap sampai tahun 2010. Pemekaran klasis tahap pertama ada 3 klasis yang dimekarkan, yaitu klasis Badim Tengah dan ketua klasis pertama Pendeta Daniel Haluk STH, klasis Hetigima Tangma, ketua klasis pertama Martinus Pakage, dan klasis Piramid, ketua klasis yang pertama Pendeta Paul Tabuni. Kemudian khusus pengembangan pelayanan penginjilan, yaitu setelah Injil Kristus mendarat di Minimo, dari pemekaran klasis tanggal 19 September 1973, Koordinator Jaya Wijaya dalam 5 tahap sampai tahun 2010. Dengan jumlah 11 klasis definitif, pertumbuhan gereja begitu meningkat di Koordinator Jaya Wijaya mulai dari tahun 1970. Hasilnya telah memuaskan. Berdasarkan data akurat jumlah anggota jemaat, jumlah gereja dan jumlah hamba Tuhan dari 12 klasis yang telah diakomodir oleh Koordinator Jaya Wijaya periode 2021 sampai 2026 adalah: 1. Sudah dimekarkan 12 klasis definitif Koordinator Jaya Wijaya sampai tahun 2023. 2. Jumlah hamba Tuhan dari 12 klasis sebanyak 365 personel. 3. Jumlah gereja dari 12 klasis 140 buah gereja. 5. 4. Dan jumlah anggota jemaat dari 12 klasis berjumlah 31.038 jiwa. Demikianlah hasil dari pekabaran Injil oleh Gerakan Roh Kudus. Karena api Injil Kristus telah menyala terus di bumi Lembah Balim, di dalam hati umat Allah yang sejumlah besar ini. Karena tanggal 20 April 2023 sudah mencapai usia 69 tahun pekabaran Injil di Lembah Balim, Gereja Kema Injil Kimi di tanah Papua. Api Injil terus menyala sampai Yesus datang. Demikian sejarah singkat karya Kristus di lembah ini untuk kita ketahui bersama. Sekian dan terima kasih.